dagingnya segar-segar ya hari ini. Baru ngambil dari pasar gede ya Pak. Warnanya juga masih cerah-cerah. Pak, Bu Ratna, seperti biasa, daging di lapak saya selalu yang terbaik. Ini ada daging ayam segar baru datang. Pak Burhan berkata sambil menimbang daging dengan curang, mengurangi sedikit timbangan. Wah, bagus kalau begitu. Saya mau setengah kilo, Pak. Minta tolong juga langsung dipotong. Ya Pak, terima kasih. Ini Bu, setengah kilo pas. Harganya Rp20.000. Terima kasih, Pak Burhan. Saya senang benar belanja. Di sini Pak daging ayamnya segar-segar dan banyak sayurannya. Juga ada ikan udang juga. Pak, daging ayam sekilo berapa? Kelihatannya segar-segar, ayam baru datang kayaknya. Pak Burhan menimbang ayamnya dan lagi-lagi timbangannya curang. Kalau yang ini Rp40.000. Bu, 1 kilo pas. Tia, anak Pak Burhan, datang berniat hendak membantu. Dia melihat ayahnya mengurangi timbangan. Ayah, kenapa timbangannya dikurangi? Itu tidak jujur. Sudah, Tia, diam saja, ini cara kita mencari untung lebih. Orang-orang juga sekarang begini, Tia. Kalau nggak begini, untungnya kecil. Tia, kamu kenapa nak? Kok wajahnya sedih begitu? Kayak lagi banyak pikiran. Apa ada masalah nak? Bu, Tia sedih lihat ayah tadi pas jualan di lapak. Ayah curang mengurangi timbangan daging. Ayahmu memang begitu Tia. Ibu sudah sering menasihati, tapi tetap saja ayahmu tidak mau mendengarkan kata ibu. Dia kukuh dengan pemikirannya. Tapi Bu, itu kan tidak benar. Kita bisa dapat azab kalau terus-terusan begitu. Ibu juga khawatir nak. Kita berdoa saja, semoga ayahmu segera sadar. Pak Burhan, saya mau beli daging lagi. Kemarin dagingnya enak. Tentu, Bu Ratna, daging saya memang selalu yang terbaik dan segar-segar. Setiap hari pasti datang barang baru. Pak Burhan, bisa bicara sebentar? Saya minta waktu untuk bicara. Selalu RT di sini. Pak RT, ada apa Pak? Tumben kayaknya formal ini ya hai. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, tapi saya dapat laporan dari beberapa pembeli. Katanya timbangan daging di lapak Bapak tidak sesuai. Tidak mungkin, Pak RT, saya selalu menimbang dengan benar. Jangan bohong Pak Burhan. Saya sudah periksa timbangan Bapak. Timbangan Bapak memang curang. Bapak lihat saja ini timbangan Bapak. Tidak sesuai, sudah ada pemberat tambahan. Betul Pak RT, saya juga merasa timbangannya kurang. Waktu itu saya pernah beli ikan 1 kilo. Pas dibuka di rumah, kok dikit bener 1 kilo. Padahal ikannya kecil. Jadi saya timbang pakai timbangan di rumah. Dan utuh cuma 800 gram. Iya, Pak, kita sudah sering ditipu. Awalnya aku ngira mungkin salah maklum ramai pembeli. Tapi ternyata memang kurang toh. Maafkan saya, Pak RT, ibu-ibu. Saya hilaf. Saya janji mulai hari ini tidak akan curang lagi. Saya hanya coba ikut-ikutan pedagang yang lain supaya dapat untung banyak. Ayah, dia sudah bilang kan, curang itu tidak baik. Sekarang ayah kena tegur kan? Iya nak, ayah salah. Ayah terlalu serakah mencari uang. Ayah janji tidak akan mengulangi lagi. Janji ya ayah, Tia tidak mau ayah dapat azab. Iya nak, ayah janji. Ayah akan berusaha menjadi penjual yang jujur. Setelah beberapa hari, Pak Burhan kembali berjualan. Dan untungnya masih banyak ibu-ibu yang belanja, terutama Bu Ratna pelanggan setia Pak Burhan. Pak Burhan, tumben timbangannya pas. Iya, Bu Ratna, sekarang saya sudah sadar. Jujur itu lebih baik, berkahnya lebih terasa. Nah, begitu dong Pak Burhan. Jujur dalam berdagang itu penting. Rezeki lancar, hati pun tenang. Ayah, lihat. Sekarang penjualan ayah makin ramai. Pembeli percaya sama ayah lagi. Iya, nak, ternyata jujur itu lebih berkah, rezeki jadi lancar, dan hati pun tenang.
Kejujuran adalah kunci keberkahan. Mencari rezeki dengan cara yang halal akan membawa ketenangan dan kebahagiaan. Hindarilah perbuatan curang, karena azab Allah itu sangat pedih. Pak Burhan, saya senang melihat perubahan ini. Semoga kejujuran selalu menyertai usaha Bapak. Saya bangga sama Bapak, Pak Burhan. Semoga ini jadi contoh buat pedagang lain. Keserakahan dan ketidakjujuran hanya membawa azab dan kesengsaraan. Dengan kejujuran, rezeki akan datang dengan berkah dan hati pun tenang. Mari kita berbuat jujur dalam setiap langkah hidup kita, karena Allah selalu melihat dan memberi balasan yang setimpal.